Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga kita semuanya sehat, tidak ada satu kekurangan apapun. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Ya, kalau di LKS itu halaman 6 sampai halaman 7. Ya, itu adalah tentang jenis-jenis paragraf dan cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, setelah minggu lalu ya Pak Effendi sedikit mereview pembelajaran minggu lalu, di mana minggu lalu kita belajar tentang ide pokok ya, di mana ide pokok itu berasal dari kalimat utama, di mana kalimat utama itu biasanya terdapat di awal atau di akhir ya. Seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu, di mana ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Sedangkan kalimat utama sendiri itu bisa ada di depan atau di belakang paragraf. Tuh, jadi intinya ide pokok itu apa, Pak? Ide pokok itu adalah kalimat utama dari sebuah paragraf. Dah, itu aja. Pada intinya itu, biar kalian tidak terlalu rumit. Oke, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis paragraf. Di halaman 6 itu, ya, di halaman 6 itu ada materi tentang jenis-jenis paragraf, di mana di situ dijelaskan bahwa jenis-jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama itu ada namanya paragraf deduktif, yang kedua ada paragraf induktif, yang ketiga adalah paragraf campuran. Oke, kita awali dari paragraf deduktif. Apa itu, Pak, paragraf deduktif? Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di depan. Sudah pernah saya singgung di minggu lalu bahwa paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di depan. Yang kedua, itu ada namanya paragraf induktif. Pak, paragraf induktif itu apa? Paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf. Nah, sedangkan yang terakhir adalah paragraf campuran, paragraf yang kalimat utamanya itu ada 2, di depan juga di belakang, namanya paragraf campuran. Harus kalian garis bawahi bahwa paragraf campuran itu sangat-sangat minim ditemukan. Bukan berarti nggak ada, tapi sangat minim. Mayoritas paragraf itu biasanya memakai paragraf deduktif, di mana kalimat utamanya ada di depan. Ya, Pak Effendi ulangi lagi. Jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama ada namanya paragraf deduktif, yang kedua ada namanya paragraf induktif, yang ketiga ada namanya paragraf campuran. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu ada di awal paragraf atau di depan. Berarti kalimat yang pertama sendiri. Ya, itu namanya paragraf deduktif. Yang kedua ada namanya paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf atau kalimat paling terakhir dari setiap paragraf. Sedangkan yang terakhir namanya paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan juga ada di akhir, alias kalimat utamanya ada 2. Ya, paragraf campuran itu sangat jarang dijumpai. Bukan berarti tidak ada paragraf campuran, ada, tapi sangat jarang. Mayoritas paragraf itu biasanya memakai paragraf deduktif. Pak, sulit kalau nggak ada contoh. Oke, bisa dilihat halaman 7 nomor 3, di mana di situ ada soal namanya bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Gerabah merupakan perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang dibentuk dengan berbagai model kemudian dibakar.
gerabah yang telah melalui proses produksi dapat dijadikan sebagai peralatan rumah tangga. Gerabah sendiri telah diperkirakan ada sejak zaman manusia purba. Sebab pada beberapa penemuan daerah situs bersejarah atau situs-situs arkeologi telah ditemukan gerabah-gerabah kuno yang berfungsi sebagai perkakas atau alat bantu rumah tangga. Nah, kalau kita belajar tentang paragraf deduktif, induktif, dan campuran, ya, maka nomor 3 itu kira-kira termasuk paragraf jenis apa? Nah, mari kita pilih. Gerabah merupakan perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang dibentuk dengan berbagai model kemudian dibakar. Nah, kira-kira kalimat yang pertama itu adalah kalimat utama bukan? Kalau itu adalah kalimat utama, maka itu disebut paragraf deduktif. Tapi apabila itu bukan kalimat utama, maka bisa dicari di bawahnya lagi. Nah, di bawahnya lagi di mana, Pak? Di kalimat paling akhir. Nah, apakah kalimat paling akhirnya itu kalimat utama? Kalau bukan, ya bukan paragraf induktif. Kalau iya, berarti paragraf induktif. Pada intinya kita belajar paragraf induktif, deduktif, dan campuran itu kita mencari kalimat utama atau ide pokoknya. Di mana ide pokoknya? Gitu. Ya. Mungkin kesulitan kalian belajar dengan seperti ini, tapi sedikit banyak kalian harus pahami pengertiannya dulu. Masalah praktek nanti kita akan praktek setelah kita masuk dalam pembelajaran yang normal. Insya Allah tidak lama lagi kita akan belajar secara normal. Kita bertemu di kelas, ya kita bisa main-main, bisa bermain-main lagi, bisa bercanda lagi, dan bisa bercengkrama lagi. Dah, sekian. Kurang lebihnya Pak Effendi mohon maaf. Pak Effendi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.